Halo guys, kita bahas pelantai ya, next dari materi klasifikasi 5 kingdom. Nah, pelantai itu dibagi menjadi 3 divisi. Nah, divisinya ada Bryophyta atau tumbuhan lumut. Nah, Pteridophyta ini kelompok paku-pakuan. Sedangkan Spermatophyta adalah tumbuhan yang berbiji. Nah, kita bahas dulu yang Bryophyta. Bryophyta ini adalah lumut, anak-anak. Tolong bedakan lumut sama alga ya. Misalkan kalau kalian ke kamar mandi ada kayak lantai licin atau bak kamar mandinya itu kayak berkerak kuning-kuning atau ada hitam-hitamnya. Nah, itu bukan lumut, anak-anak. Jadi kalian jangan nyalain lumut ya, misalnya kayak oh licin nih kamar mandiku gara-gara banyak lumutnya. Salah, anak-anak. Lumut itu adalah bagian dari pelantai sehingga lumut itu karakteristiknya warnanya hijau-hijau ya. Ini contohnya Bangkin ambil lumut hati. Nah, nih karakteristiknya lumut. Nah, ada daun-daunnya gini ya. Nah, kecil banget nih Bangkin korek dari batu-batuan depan rumah. Nah, ini lumut-lumutan anak-anak. Nah, lumut itu ciri-cirinya adalah termasuk Atrakaeophyta. Atrakaeophyta. Nah, karena dia tidak memiliki pembuluh. Tidak memiliki pembuluh xilem dan floem. Gini. Ya kan? Nah, sedangkan Pteridophyta ini dia termasuk yang sudah memiliki pembuluh. Trakaeophyta. Nah, dia sudah memiliki pembuluh ya, atau yang kita maksud xilem dan floem. Gini, kalau Spermatophyta dia juga sudah punya ya, Trakaeophyta. Nah, sama. Oke, kemudian dari berdasarkan dapat dibedakannya akar, batang, dan daun, lumut itu dikategorikan sebagai tumbuhan peralihan. Peralihan, ya kan? Antara talus menuju ke kormus. Nah, talus itu maksudnya dia belum begitu bisa dibedakan mana daun, mana batang, mana akar ya nananya. Sedangkan kormus itu sudah bisa dibagi menjadi organ-organ tadi, akar, batang, daun. Gitu ya. Nah, namanya ini namanya ini namanya Talophyta anak-anak. Ya kan? Nah, dia juga disebut sebagai tumbuhan pioner atau perintis untuk memulai kehidupan gitu ya. Dia berkembang biaknya menggunakan spora sehingga dia disebut Sporophyta. Nih. Kemudian dia mengalami metagenesis. Peralihan keturunan ya anak-anak ya, dari fase sporofit dan juga gametofit. Gini ya. Nah, klasifikasi ini ada 3 kelompok lagi di bawahnya Bryophyta. Yang pertama ada lumut hati. Lumut hati ini nama lainnya Hepaticopsida. Hepa kayak hepar tuh ya, ya artinya hati. Karena bentuknya itu kayak hati, nak love gini. Ya kan? Nah, ini dia berlobus seperti hati. Nah, kemudian dia contohnya adalah obat liver.
Marchantia polymorpha. Ini nama spesies, jangan lupa di garis bawah. Gitu ya. Nah, yang kedua ada lumut tanduk. Wah, aneh ya, kok ada tanduknya ini. Nah, lumut tanduk ini sangat susah kita temui anak, sama kayak lumut hati. Jarang kita temui di sekitar kita. Ini biasanya hidupnya di dekat air terjun atau di pegunungan gitu anak, dia sejuk. Dia suka lingkungan yang sejuk. Kemudian nama lainnya Anthoceropsida. Nah, kenapa kok disebut lumut tanduk? Ya karena dia memiliki sporangium yang mirip dengan tanduk. Sporangium ini tempatnya spora ya anak-anak ya. Dengan tanduk. Gini. Oke. Nah, contohnya adalah Anthoceros sp. Gini. Nah, yang Marchantia polymorpha ini obat liver anak-anak biasanya. Nanti kalau muncul di soal ya. Kalau Anthoceros ini untuk apa ya? Menghasilkan oksigen. Menghasilkan banyak oksigen. Gitu ya. Nah, yang ketiga ada lumut daun. Ya, anak-anak ya. Lumut daun itu nama lainnya Bryopsida. Nah, Bryopsida ini dia kita sebut sebagai lumut sejati. Ini ada di sekitar kita. Contohnya gambarnya Bu Angkin tadi yang ini. Nah, ini lumut daun, guys. Fokus. Wah, nggak bisa ya. Woi, biarlah. Nah, kemudian contohnya adalah yang suka nata aquascape tuh. Apa tuh? Moss tuh ya istilahnya. Ada juga sphagnum. Nih. Hanya di sini ya kayaknya. Sphagnum. Gini, SP ini dia sebagai pengganti kapas. Dia lembut. Bangkin dulu pernah nyari-nyari moss magnum ini gara-gara Bangkin dulu memelihara tanaman Venus tuh ya. Dia hidupnya di lumut, di moss. Jadi Bangkin sering keliling cari itu media tanamnya. Ya, nah Bryophyta itu strukturnya ya gini anak-anak. Kalau ini Bangkin gambar yang lumut sejati ya, atau yang lumut daun. Ini ada yang di bawah ini rhizoid. Terus ada ini kayak batang gitu ya. Tapi ini belum batang yang sempurna anak-anak. Nah, terus ada daun-daunnya gini. Nah, daunnya ini ya kita sebut apa ya? Batangnya ini kita sebut seta anak-anak. Nah, yang kotak ini sporangium atau kotak spora. Sporangium. Terus kalau misalkan dia memiliki batang yang memanjang ke samping, itu kita sebutnya stolon. Ya kan, akarnya rhizoid. Dah. Gitu. Itu struktur dari lumut daun yang sejati, lumut sejati. Nah, sekarang kita lanjut ke yang Pteridophyta atau kelompok paku-pakuan. Nah, kelompok paku-pakuan ini dia tadi sudah memiliki pembuluh ya. Dia juga disebut sebagai Cormophyta. Nah, karena sudah berkormus alias sudah bisa dibedakan mana akarnya, mana daun sejatinya, mana batangnya. 3 organ utama pada tumbuhan 3 ini ya anak-anak ya. Nah, kemudian dia nanti akarnya akar serabut. Untuk daunnya nanti ada macam-macam, Bang jelasin lagi di sini. Nah, kalau batang juga rizom. Nih. Namanya ya. Nah, kemudian ada
jenis-jenis daun. Nah, ini Bu Angin gambar ke sini ya. Daun itu nanti dibedakan berdasarkan ukurannya. Ada yang ukurannya itu kecil, ada yang ukurannya besar. Nah, kalau yang ukurannya kecil, ya udah kita nyebutnya mikro. Karena ini daun istilahnya fil gitu ya. Nah, besar berarti makro, fil gitu. Nah, yang berdasarkan fungsinya nanti ada yang fungsinya untuk fotosintesis aja, ya kan? Jadi dia sifatnya steril, tidak untuk reproduksi ya anak-anak ya. Terus yang kedua ada yang untuk penghasil spora. Nah, makanya dia disebut fertil atau subur, gitu ya. Nah, namanya adalah yang ini tropofil, yang ini sporofil karena dia mampu menghasilkan spora, gitu ya. Nah, dia sudah memiliki pembuluh angkut xilem phloem, oke, kormus, daunnya dibagi menjadi ini. Kemudian cara hidupnya anak-anak. Nah, dia itu ada yang hidrofit, ada yang epifit, nempel. Gitu ya. Nempel di tumbuhan yang lain. Contohnya kayak paku tanduk rusa, gitu ya, anak-anak ya. Nah, kemudian berkembang biaknya juga sama. Dia mengalami metagenesis. Metagenesis, ya kan, gamit sporofit sama gametofit. Gametofit. Gini. Nah, kemudian si paku ini ciri-cirinya adalah daun mudanya menggulung anak-anak. Daun muda menggulung ini istilahnya adalah circinatus. Nah, jadi waktu masih muda ini substratnya ya, dia tuh bentuknya menggulung gini. Terus biasanya ada bedak-bedaknya putih. Biasanya buat mainan anak kecil, buat apa, tato-tatoan tuh loh. Nah, ini nanti gini menggulung. Nah, nanti kalau udah besar dia membuka lebar. Nah, ini contohnya Bu Angin punya tanaman paku-pakuan. Nah, di balik daun-daunnya itu ada kotak spora anak-anak. Nah, kotak spora yang warnanya oranye-oranye ini. Nah, yang warnanya oranye-oranye ini kotak spora. Ini kalau kita buka gini ya, ya ini kayak serbuk anak-anak. Nah, ini kayak serbuk kalau kita amati di bawah mikroskop nanti bentuknya lucu kayak cumi-cumi gitu. Coba nanti kamu kalau di rumah punya silakan diamati ya. Nah, ini kayak serbuk, ya kan? Nih, Bu Angin punya tanaman paku-pakuan nih, bentuknya kayak gini. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke klasifikasi. Nah, klasifikasi dari si paku-pakuan itu ada 4. Yang pertama adalah Pteropsida. Pteropsida ini kita sebut paku sejati. Ya kan? Contohnya ya ini tadi yang Bu Angin bawa. Contohnya paku tanduk rusa. Terus ada suplir. Suplir ini adiantum. SP namanya. Kemudian ada semanggi. Clover tuh anak-anak ya. Dia namanya Marsilea. Nih. Kemudian yang kedua ada Silopsida. Silopsida ini paku purba. Paku purba contohnya Silotum. SP.
Ini nama spesies, jangan lupa kita garis bawah ya. Nah, yang ketiga paku kawat Lycopsida. Nah, paku kawat ini contohnya Lycopodium. SP. Nah, yang terakhir ada Equisetopsida atau paku ekor kuda. Nah, contohnya Equisetum. Nah, ini atau biasanya kita sebut bambu Cina. Bambu Cina, bambu air, Nak. Equisetum SP, Equisetum SP. Gitu ya. Nah, ini anak-anak ciri-ciri dari si Pteridophyta atau paku-pakuan. Nah, ini tuh daunnya, jangan lupa di balik daunnya itu biasanya ada ini sorus. Tadi kotak spora ya. Yang ini tadi yang Bang Kim maksud tadi. Nih, itu sorus tempatnya spora. Ya kan, dia disebut sebagai kotak spora. Nah, ini ada serbuk-serbuknya. Nah, oke. Ini Circinatus, daun muda yang menggulung ya, jangan lupa. Oke, sekarang kita ke Spermatophyta. Nah, Spermatophyta itu sudah memiliki pembuluh silem sama floem ya, anak-anak ya. Nah, dia tubuhnya juga Cormophyta alias sudah berkormus ya, udah punya daun, batang, akar. Nah, kemudian habitatnya ada yang hidrofit, ada yang hidupnya di air kayak teratai, lotus, enceng gondok. Ada yang epifit kayak anggrek ya kan, menempel pada tumbuhan yang lain atau substrat yang lain. Ada yang xerofit. Xerofit ini hidup di tempat yang panas dan kering seperti kaktus sukulen. Kemudian ada hygrofit. Nah, ini. Oke. Nah, untuk wujudnya atau perawakannya, nah itu kita bagi menjadi beberapa istilah anak-anak. Ada yang semak, ada yang perdu, ada yang bentuknya pohon, ada yang bentuknya liana. Liana itu artinya merambat, ya kan? Nah, karena judulnya dia tumbuhan berbiji, maka dari itu ciri-cirinya dia adalah menghasilkan biji gitu ya. Menghasilkan biji. Nah, kemudian alat reproduksinya ada yang menggunakan strobilus, ada yang menggunakan bunga sejati. Bunga sejati itu seperti ini, atau ini bunga trompet ungu, ini bunga melati ya. Kemudian kalau yang strobilus tuh bentuknya kayak gini. Nah, kalian kalau naik gunung atau pergi ke air terjun ke Dolo gitu ya, ke Kopi 66 tuh pasti ketemu ini ya, pinus. Ini strobilusnya pinus. Oke, itu ya anak-anaknya contohnya. Nah, sekarang kita cek klasifikasinya. Ini kan nama-nama divisi ya, 3 divisi. Nah, di bawahnya divisi itu masih ada lagi subdivisi. Kalau pada Spermatophyta ada 2 subdivisi. Kalau ini tadi udah ke itu ya, 4 kelas. Dia 4 kelas, ini juga 3 kelas. Ya kan? Di bawahnya divisi itu kan udah kelas. Tetapi pada Spermatophyta masih ada subdivisi. Gitu ya. Yang pertama ada Gymnospermae. Oke. Gymnospermae buangin bagi 2 langsung gini. Sama yang kedua Angiospermae. Nah, Gymnos sama Angios. Gym itu artinya telanjang, maka dari itu bakal buahnya tidak dilindungi. Bijinya tidak dilindungi sama bakal buah. Sedangkan Angiospermae itu biji tertutup karena bijinya dilindungi sama bakal buah. Itu ya, anak-anak ya. Nah, Gymnospermae ini ciri-cirinya akar tunggang.
Oke. Ada batangnya semuanya berkambium. Ya kan? Ada unsur kayunya. Kemudian daunnya biasanya sempit. Kayak daunnya si pinus tuh ya anak ya. Atau bentuknya kayak jarum atau sisik. Gitu ya. Nah, pembuahannya tunggal. Pembuahan tunggal, alat reproduksi, Strobilus. Yang ini ya, ini Gymnospermae. Nah, kemudian klasifikasi di bawah subdivisi ini nanti ada 4 kelas lagi dari Gymnospermae. Yang pertama Kycodinae. Kycodinae ini contohnya adalah pakis haji atau cikas rumpi. Nah, ini dulu namanya lucu, makanya mungkin apal ya. Atau pakis haji anak-anak. Nanti kalian search di Google. Ini kayaknya di rumah kalian ada, cuma kalian nggak tahu namanya ya. Terus yang kedua ada conifer. Con itu artinya apa? Coniferae. Con itu artinya contong ya, atau kerucut. Nah, maka dari itu ini tumbuhan yang tumbuhnya kayak itu, berkerucut. Seperti cemara atau pinus. Ya, Pinus mercusi. Nih. Kelompok yang ketiga ada Gnetinae. Gnetinae itu contohnya adalah Gnetum gnemon. Atau melinjo. Tahu melinjo nggak? Nah, yang rumahnya di kampung itu kalian pasti tahu ya melinjo. Nah, gak sedeng rek. Piye iki? Kelompok yang keempat mungkin ajak naik ke sini ya. Yang keempat ada Ginkgoinae. Contohnya adalah Ginkgo biloba. Ini biasanya untuk obat. Kok pakai G sih? Ginkgo gini ya, pakai K dulu. B-nya kecil, biloba. Nah, ini nama spesies. Ya, anak-anak ya, nama spesies itu yang depan ini nama genus. Ini dia harus kapital, kalau yang kata keduanya harus huruf kecil. Ya. Nah, itu Gymnospermae. Sekarang Angiospermae. Nah, ciri-ciri ini tuh nggak sama kayak di Gymnospermae. Kalau Angiospermae di bawahnya itu ada 2 kelas. Ini 4 kelas. Ini ada 2 kelas. Yang pertama ada Monocotyledonae namanya. Ledonae. Nah, kalau yang ini Dicotyledonae gini ya. Nah, ini bagi 2. Monocotyl itu ciri-cirinya bagaimana? Nah, monocotyl itu ciri-cirinya 3 STK. S-nya itu apa? Serabut akarnya, ya kan? Sejajar daunnya. Kemudian S yang terakhir apa ya? Serabut, sejajar. Makin nginceng. Satu kotiledon. Kotiledon atau keping bijinya. Ya, TK ini maksudnya tidak berkambium. Gitu ya. Sedangkan Dicotyledonae berarti lawannya ini semua. Berarti akarnya tunggang. Daunnya ada yang menyirip. Daun menyirip tuh gini loh, Nak. Kayak daun mangga tuh loh. Sret. Nah, itu artinya menyirip. Nah, kemudian ada 2 kotiledon. Ya kan? Kemudian dia berkambium. Kambium. Gini ya. Nah, ini contohnya adalah cabai, jambu, mangga, ya, dan lain-lain. Melati ini.
ini dikotil. Nah, tapi kalau yang monocotyledon ini contohnya kayak jagung, padi, rumput, teki. Nah, itu. Ya. Itu anak-anak. Nah, ini sekian dari pembahasan materi plantae kita. Tetap jangan lupa membaca materi ya anak-anak ya. Ini kita mungkin sambil review, mungkin singkat-singkat. Oke, good, semangat.